البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Hadisul Alaf, hadis yang ke-1000 dari Riyadhus Shalihin. Wa an Abil Aswad qadimtul Madinah, saya tiba di Madinah, fajalastu ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian saya duduk ke majelisnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Famarrat bihim janazah. Selanjutnya ada jenazah yang melewati mereka. Jelas bukan jalan sendiri ya, tapi dibawa orang. Fa usniya ala sahibiha khair. Kemudian pemilik jenazah itu disanjung dengan kebaikan, dipuji-puji. Faqala Umar wajabat, maka Umar mengatakan wajib. Summa marra bi ukhra. Kemudian murra bi ukhra. Diperjalankan jenazah yang dijadikan jenazah yang lain itu lewat juga. Kalau tadi dengan fi'il yang mabni lil ma'lum, marrat. Kalau yang kedua apa? Mabni lil majhul, murra. Fa usniya ala sahibiha khaira. Kemudian pemilik jenazah itu juga disanjung dengan kebaikan. Faqala Umar wajabat. Maka Umar mengatakan wajib. Summa murra bisalisa. Dilewatkanlah jenazah yang ketiga. Ini tentunya apa? Dengan takdir dan hikmah dari Allah ya. Boleh dalam satu majelis lewat jenazah beberapa kali, beberapa jenazah. Fa usniya ala sahibiha syarra. Ternyata pemilik jenazah itu disebut-sebut keburukannya. Faqala Umar wajabat, maka Umar mengatakan wajib. Qala Abul Aswad, faqultu wa ma wajabat ya Amirul Mukminin. Saya bertanya, apa maksud wajabat di sini wahai Amirul Mukminin? Qala qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin, muslim manapun, syahidalahu arba'atun bi khair, ada 4 orang yang bersaksi, mempersaksikan kebaikan untuk dia, adkhalahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Faqulna wa salasah, kami bertanya pada Nabi, dan 3 orang, bagaimana kalau tidak sampai 4 tapi 3? Qal wa salasah, demikian pula 3 orang. Faqulna wasnan, dan 2 orang. Qal wasnan, Nabi mengatakan 2 orang. Summalam nas'alhu anil wahid, kemudian kami tidak menanyakan kepada Nabi tentang 1 orang. Baik. Rawahul Bukhari. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah mendatangkan riwayat Abul Aswad. Beliau adalah Abul Aswad, namanya agak aneh ya, yaitu Zalim bin Amr. Mungkin ya zaman dulu, mungkin ayahnya belum paham Islam barangkali pada masa-masa lampau itu. Karena apa? Abul Aswad ini beliau min kibari tabi'in, sehingga kemungkinan besar ayahnya itu bukan dari kaum muslimin, yaitu masih orang jahiliyah di masa lampau boleh jadi, atau mungkin sudah masuk Islam tapi belum tahu disyariatkannya memberi nama yang baik. Anak diberi nama Zalim. Alhamdulillah beliau tidak terkena kandungan dari nama itu. Beliau orang yang baik. Zalim bin Amr Ad-Dili atau Ad-Du'ali dari Bani Dil. Baik, Bani Dil ini jauh dari apa? Dari Mekah dan Madinah. Beliau datang ke Madinah jumpa Umar, dan beliau ini adalah min kibari tabi'in, min ruwati kutubis sittah. Abul Aswad Ad-Dili ini yang dikatakan beliau menurut sebagian riwayat, tapi sanad yang sahih tidak dijumpai, beliau sebagai apa? Orang yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menyusun ilmu nahwu. Dan beliau menjadi qadhi di Basrah.
Beliau mengatakan qadimtul Madinah, saya tiba di Madinah, fajalastu ila Umar, saya duduk-duduk ke majelis Umar. Nah, ini orang yang faqih dan orang yang berilmu tinggi, yaitu tahu kalau ke Madinah bukan sekedar untuk buang duit beli belah, tapi manfaatkan, ambil ilmu dari para ulama di sana sebanyak-banyaknya. Kalau ulama itu adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya bukan ulama ahlul bidah. Ahlul bidah ada di mana-mana. Kesucian tempat tidak menyebabkan kesucian semua orang yang ada di situ. Pencuri pun ada kan, ada aja. Atau orang yang berbuat syirik-syirik juga ada. Tapi tetap keadaannya lebih baik, yaitu Madinah lebih baik daripada yang lain-lain. Kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan jauh lebih sedikit dibanding yang lain-lain. Tempat lain penuh dengan syirik, bid'ah, kemaksiatan. Tapi Madinah alhamdulillah jauh lebih bersih. Bukan berarti semuanya bersih tentunya. Nabi sudah mengatakan yaumul khullas wa ma yaumul khullas, hari kebebasan. Apa itu hari kebebasan? Yang lain mengatakan yaumul khalas, tak masalah, hari kebebasan. Yaitu nanti tatkala Dajjal sudah datang, ketika dia tiba di suatu gunung di luar Madinah, dia mau masuk Madinah, ternyata dia dihalangi oleh para malaikat yang memegang pedang. Dajjal tidak mampu masuk, maka dia naik di atas gunung itu. Dia mengatakan dzaka qasru Ahmad. Ketika melihat masjid Madinah yang putih cantik itu, dia mengatakan itu adalah istananya Ahmad, yaitu masjidnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menjejakkan kaki 3 kali, maka Madinah mengalami kegoncangan. Nah, semua munafik keluar. Kata Nabi, kharaja al munafiqun wal munafiqat. Munafik lelaki dan munafik perempuan keluar. Nah, barulah setelah itu Madinah betul-betul bersih. Jadi sekarang ya tetap kemunafikan itu ada, seperti yang kita saksikan langsung. Orang-orang Syiah banyak di situ mengacau kita, kadang mengejek-ngejek. Kita dengar langsung ucapannya itu. Demikian pula mubtadi'ah yang lain, sufi-sufi, ada yang buat acara bid'ah secara sembunyi-sembunyi, syirik-syirik. Tetapi tidaklah separah keadaan yang di luar dibandingkan dengan keadaan yang di luar. Nah, di sini Abul Aswad langsung mencari majelis para ulama untuk diambil ilmunya. Ada pertanyaan sering ditanyakan karena ini adalah syubhat dari para hizbiyun, yaitu Rasulullah SAW mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali seperti awalnya dalam keadaan asing, maka keberuntunganlah untuk orang yang asing. Kemudian mengatakan wa innahu layak rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyah fi hujriha atau fi juhriha. Dan sungguh Islam akan berlindung ke Madinah sebagaimana ular itu berlindung ke dalam liangnya, ke dalam lubangnya itu. Lalu Hizbiyun mengatakan, kalau ingin tahu kebenaran, ambillah semua dari Madinah. Padahal Madinah banyak mubtadi'ahnya, banyak sururiyahnya dan seterusnya. Maka yang terpandang bukan masalah tempatnya, tapi lihat akidah dia, lihat hujah dia, lihat benarnya manhaj dia. Tidak semua pengajar di Madinah pasti dijamin baik. Baik. Kalau tidak, bagaimana kita akan menjawab kenapa Jamiah Islamiyah Madinah rusak sepeninggal Imam Ibnu Baz. Dulu Imam Ibnu Baz sebagai mudirnya. Setelah beliau wafat, digantikan oleh Soleh Abud. Soleh Abud ini adalah ikhwani besar. Dia yang banyak memasukkan orang-orang ikhwanul muslimin. Akhirnya Salafi sangat susah untuk masuk ke Jamiah Islamiyah, kecuali kalau memuji-muji Yusuf Qardawi atau memuji Abdul Majid Az-Zindani kalau yang di Yaman. Padahal itu di Madinah, tapi Hizbiyun banyak sekali. Anak jumpa langsung di debat. Padahal anak ngajak debat masalah manhaj, tahu-tahu dia mengejek-ngejek, menyindir-nyindir dan seterusnya. Maka yang terpandang bukan ulama Madinah atau ulama mana, tapi siapa yang setia dengan sunnah dari Nabi yang dikubur di situ. Jadi bukan tempatnya yang terpandang, tapi siapa yang setia dengan Nabi yang ada di situ. Makanya Imam Madinah, Imam Darul Hijrah, Imam Malik sudah mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang mungkin ucapannya diambil, mungkin juga diterima, diambil atau ditolak, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi SAW.
Dan asar ini juga sahih dari Al-Hakam bin Utaibah, sahih dari Mujahid bin Jabir, dan bahkan sahih dari Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat, sanadnya sahih. Hadis Ibni Abbas, Rasulullah mengatakan, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setiap orang mungkin ucapannya diambil, mungkin ucapannya ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka yang terpandang bukan Madinah atau Madinah, tetapi yang terpandang adalah kesetiaan kepada Nabi yang membina Madinah itu. Nah, di sini jelas Umar adalah orang terbaik di masa itu. Maka Abul Aswad datang ke majelis Umar ibnul Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu an. Famarrat bihim janazah. Kemudian jenazah melewati mereka. Jelas yang dimaksudkan bukan jenazah jalan sendiri, tetapi dibawa oleh orang-orang yang memikulnya. Tapi kenapa fiilnya dinisbatkan kepada jenazah? Boleh jadi ini mimbabi apa itu al-irsal kalau dalam ilmu balaghah. Kita tidak mengatakan majaz. Majaz ini kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, ini adalah himarul mubtadi'ah, kelebihannya mubtadi'ah, tunggangan untuk menakwil dan merusak pemahaman dari wahyu. Tetapi ini istilahnya adalah irsal, yaitu melompat. Yaitu apa? Marra man yahmilul janazah. Orang yang memikul jenazah itu melewati kami biha, dengan membawa jenazah. Fa'ilnya dihapus, kemudian maf'ul bihnya dimajukan ke hadapan. Dan ini biasa pola-pola macam itu untuk menyingkat. Lagi pula kita tahu bahwasanya min abrazil hayah, min abrazi alamatil hayah adalah al-harakah. Dan itu disepakati oleh para uqala. Orang-orang yang berakal telah bersepakat bahwasanya termasuk alamat terbesar gerakan, termasuk alamat terbesar kehidupan adalah gerakan. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam di dalam Darut Ta'arud. Ya, tatkala yang nampak secara sekilas yang bergerak adalah jenazahnya, yaitu bergerak lewat, boleh dinisbatkan fi'il kepada dia, walaupun sebenarnya bukan dia yang bergerak, tetapi yang bergerak adalah apa? Orang yang membawanya. Sebagaimana kita boleh mengatakan, oh, si Zaid lewat dengan laju, dia naik kereta, jelas dia diam tuh, tetapi yang bergerak adalah keretanya. Tapi tidak masalah, ini gaya bahasa. Fa'usniya ala sahibiha khaira. Kemudian dengan spontan, bukan dibuat-buat, bukan dikomando seperti kebiasaan sufi ya, dikomando untuk pujilah dia misalkan, atau apa pandangan kalian tentang dia. Nah, kalau ada yang menyebutkan buruk-buruk, langsung dibenci, langsung dipandang aneh. Akhirnya orang takut untuk menyebutkan keburukan. Akhirnya semuanya sepakat, sebut aja yang baik-baik. Ini tidak seperti itu. Tetapi para sahabat dan tabi'in, mereka memuji dengan spontan karena mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka bukan orang yang menyembunyikan persaksian, bukan pula orang yang disuruh-suruh untuk bersaksi, tapi memang mereka adalah orang yang jujur, saksi Allah di bumi. Langsung dengan spontan seketika itu mereka menyebut tentang apa yang dominan dari orang itu. Tatkala disebutkan kebaikannya, faqala Umar wajabat, Umar mengatakan wajib. Summa murra bi ukhra, kemudian dilewatkanlah jenazah yang lain. Nah, ini yang lebih sesuai. Tak mungkin jenazah bergerak sendiri, tapi dilewatkan, yaitu diperjalankan untuk melewati orang-orang yang di majelis tadi. Nah, ini pakai mughayyarus shighah. Naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya itu bukan berupa maf'ul bih, tetapi berupa jar majrur. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Ru'aini rahimahullah dalam Mutamimah Al-Jurumiyah, naibul fa'il itu terbentuk dari salah satu dari 4. Yang paling dominannya tentunya adalah maf'ul bih. Kemungkinan yang kedua adalah masdar. Kemungkinan yang ketiga adalah dzaraf. Kemungkinan yang keempat adalah jar majrurnya. Nah, kali ini naibul fa'ilnya adalah jar majrurnya. Murra bi ukhra. Fa usmiya ala sahibiha khaira. Kemudian pemilik jenazah itu disanjung dengan kebaikan. Faqala Umar wajabat, Umar mengatakan wajib. Menunjukkan Umar mengikuti Nabi, mencontoh Nabi. Nabi mengatakan begitu, ya saya mengatakan seperti itu.
Summa murra bisalisah, kemudian didatangkan yang ketiga. Fa usniya ala sahibiha syarra. Selanjutnya ternyata pemilik jenazah itu disebut-sebut keburukannya. Bukan karena dengki, bukan karena dendam, bukan karena dibuat-buat agar dia celaka tentunya atau namanya rusak, tapi ini spontan. Para sahabat dan tabi'in mereka bukan politikus membuat-buat, tapi mereka saksi Allah di muka bumi. Mereka bukan jenis orang-orang yang menyembunyikan persaksian yang hak. Maka langsung mereka bicara dengan spontan. Faqala Umar wajabat, maka Umar mengatakan wajib. Qala Abul Aswad, Zalim bin Amr ad-Du'ali tadi, fakultu, nah ini menunjukkan boleh seorang murid bertanya kepada guru tentang perkara yang rumit, tapi dengan adab-adabnya. Bukan guru bicara langsung dipotong-potong kalimatnya, tidak dibiarkan menjelaskan secara lengkap, atau malah jadi sok tahu di majelis ikut menjelaskan ke murid yang lain tanpa izin. Tidak seperti itu. Ada adab-adabnya di dalam seorang murid kalau hendak berbicara di majelis. Wa ma wajabat ya Amirul Mukminin. Apa yang dimaksudkan dengan wajib di sini wahai Amirul Mukminin? Jelas ini orang Arab asli paham makna wajibah, yaitu saqata atau lazima. Tapi apa yang Anda maksudkan tentang wajibat di sini? Kenapa Anda bilang wajibat? Qultu kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan beliau mencontoh Nabi. Apakah mencontoh itu harus lafadznya sama? Tidak harus, boleh meriwayatkan dengan makna. Makanya untuk riwayat ini Nabi tidak mengatakan wajibat, tetapi Umar paham maknanya sama dengan wajibat. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, hadis Anas kemarin yang kita lewati kan? Iya, hadis Anas bin Malik itu. Nabi mengatakan wajibat. Menunjukkan riwayat dengan makna itu boleh, yang penting tidak merusak makna. Ayyuma muslim, muslim yang manapun. Nah, ini adalah apa? Yufidul umum. Nakirah di sini lit ta'mim. Apalagi ditambah dengan ayu. Ini adalah min alfa di ta'mim. Muslim yang manapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, rakyat jelata, ataukah bangsawan dan raja, semuanya boleh yang seperti ini. Arab ataukah ajam, semuanya mungkin untuk masuk. Yang penting syaratnya adalah muslim. Berarti orang kafir tidak masuk dalam pembahasan kabar gembira ini, walaupun dipuji-puji oleh orang kafir lainnya satu dunia, tak ada gunanya itu, karena dia tidak memenuhi syarat. Di dalam hadis ini syahidalahu arba'ah, ada 4 orang yang bersaksi untuknya bi khair, dengan kebaikan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Al-Ifsah an Ma'anis Sihah. Ini adalah kuota yang paling lengkap, yaitu nisab yang paling lengkap untuk persaksian, yaitu 4 orang. Kalau ada yang lebih alhamdulillah, tapi yang paling lengkap minimal dari al-kamal, kesempurnaan adalah 4 saksi. Adkhalahullahu jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga karena sudah ada para saksi. Dan tentunya dalil ini telah dikhususkan oleh dalil-dalil yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah berdasarkan dalil-dalil yang lain. Ini apabila yang bersaksi memang memenuhi syarat sebagai saksi. Beliau mengatakan makanya tidak masuk ke dalam hadis ini. Yang pertama adalah fasik, karena orang fasik persaksiannya memang tertolak. Fala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Maka jangan kalian menerima persaksian mereka selama-lamanya, dan mereka adalah orang-orang fasik. Menunjukkan orang fasik tidak diterima. Yang kedua kata beliau adalah al-mubtadi'. Persaksian mubtadi' tidak diterima. Karena apa? Mubtadi' mereka yaftaruna 'alallahil kadzib. Para mubtadi'ah berdusta, membuat kedustaan atas nama Allah. Kalau berani membuat kedustaan atas nama Allah, boleh jadi dia akan berdusta atas nama manusia, bukan mustahil. Kecuali muhaddisin yang betul-betul diteliti dan sebagainya, itu lain. Tapi secara umum mubtadi' mereka adalah para kadzabun. Baik. Maka yang dijelaskan oleh para salaf, para mubtadi'ah bagi kami adalah munafikun. Munafikun jelas idza haddatsa kadzab. Apabila berbicara mereka itu berdusta. Makanya kata beliau, walaupun hadis ini umum, tapi dalil yang lain menunjukkan persaksian yang diterima adalah persaksian dari adil.
orang yang adil, orang yang agamanya lurus. Tentunya juga hafalannya betul. Kalau agamanya lurus tapi pelupa ya, tentunya ini melemahkan persaksian. Jadi satu hadis dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain. Faqulna wa salasah, kami bertanya, dan 3 orang, karena terkadang boleh jadi hanya 3 orang yang tahu, apakah juga boleh? Qal wa salasah, ternyata 3 orang juga boleh. Kata Imam Ibnu Hubairah, ini menunjukkan rahmat Allah, yaitu tidak disyaratkan hanya 4. Kalau kurang dari 4 maka tidak ada harapan, tidak demikian. 3 orang pun boleh, tidak mengapa. Wa qulna wasnan, 2 orang juga boleh. Qal wasnan, Nabi mengatakan 2 orang juga boleh. Ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala kepada nabinya untuk mengatakan 2 pun tidak mengapa. Kata Imam Ibnu Hubairah, ini adalah nisab yang yaitu nisab yang angkos, yaitu kuota yang paling minimalnya, yaitu 2. Bagaimana kalau 1? Para sahabat tawarruk, yaitu berhati-hati, tidak berani bertanya tentang 1. Karena apa? Tentunya lebih lemah dibanding yang lain-lain. Sementara terkadang 1 orang boleh ditipu. Saya melihat dia baik, padahal mungkin di kota lain orang ini adalah penjahat atau apa. Makanya para sahabat tidak berani untuk menanyakan bagaimana kalau 1. Karena kalau Nabi sampai mengatakan 1, boleh jadi akan jadi dalil di mana-mana untuk orang jadi bermudah-mudah. Kalian tak tahu apa-apa, kalian mencela dia, saya tahu dia baik. Dah sekedar gitu langsung semua kritikan runtuh. Ini tidak boleh seperti itu. Makanya para sahabat wara untuk memilih tidak bertanya tentang 1. Cuma dari sisi fikihnya mana yang betul? Ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Yaitu kalau yang bersaksi adalah 1 orang dan dia memenuhi syarat-syarat dan tidak ditentang oleh orang lain, memang yang tahu hanya 1 orang, maka itu pun boleh. Dalil banyak tentang masalah ini. Ada beberapa dalil yang dipakai oleh para muhaddisun tentang ini. Jadi tazkiyah 1 orang itu cukup apabila orang lain memang tidak ada yang tahu. Adapun kalau ditentang oleh orang yang lain, maka lihat kualiti penentangannya. Mungkin yang ini memuji, tapi orang lain tahu memang di hadapan Anda dia selalu cari muka, dia selalu berusaha nampak bagus, tetapi di hadapan orang lain dia itu suka menipu. Jelas orang lain yang lebih tahu. Kalau orang lain juga sikoh tentunya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tuhfatul Mujib, Yusuf Qaradawi, itu kenapa dia dulu dipuji oleh Syekh bin Bas, karena dia kalau jumpa Syekh bin Bas nampak bagus-bagus, nampak sebagai seorang sunni dan seterusnya. Tapi di negaranya dia berfatwa sesuka hati, dia mengucapkan kata-kata yang buruk dan seterusnya. Dia adalah mubtadi. Boleh jadi kata beliau, seandainya Syekh bin Bas tahu keadaan dia yang hakiki, tidak akan memuji dia. Tapi bagi orang lain, ini dipuji Syekh bin Bas, dipuji oleh Syekhul Islam abad ini, tentunya memang jadi ujian yang berat seperti itu. Tapi jelas alladzi ya'lam hujjatun ala man lam ya'lam. Yang tahu itu hujjah terhadap orang yang tidak tahu. Bahkan apa? Bukan hanya di zaman itu, di zaman para muhaddisun, Yahya bin Ma'in memuji 1 orang. Tetapi apa? Tetapi orang ini ternyata majruh di sisi para ulama yang lain. Maka yang diterima adalah ucapan para ulama yang lain yang menyebutkan orang ini ternyata hafalannya lemah. Tapi kenapa dia Yahya bin Ma'in yang sekeras itu memuji orang ini? Disebutkan dalam biografinya, karena saking terkenalnya Yahya bin Ma'in itu susah memuji orang, maka setiap rawi yang datang ke beliau selalu menampilkan hadis terbaik yang dia tahu. Kalau dia nampak hafal hebat, Yahya bin Ma'in tahunya orang ini sikoh, sehingga memuji orang ini sikoh. Tapi nanti di negerinya ketahuan orang ini berdusta, orang ini suka menipu, suka tadlis dan sebagainya. Maka persaksian itu bukan hanya dari 1 orang. Lihat yang lain-lain bagaimana. Baik. Dan apakah celaan itu pasti diterima? Tidak demikian. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Iraqi, Waliyuddin Al-Iraqi di dalam kitab beliau Ghaisul Hami, asal dari celaan lebih diutamakan daripada pujian, karena yang mencela lebih tahu tentang orang itu daripada sekedar memuji. Orang memuji sesuai dohirnya dia baik, dohirnya dia rajin sholat. Tapi yang mencela akan mengatakan, saya tahu memang dia rajin sholat, tetapi dia di belakang Anda dia suka mencuri, suka korupsi. Kami tahu keadaan itu. Makanya asal dari celaan itulah yang diutamakan. Tetapi
Terkadang celaan itu tidak diterima apabila ada qarinah yang membatalkannya. Contohnya apa? Memang dulu dia seperti itu, tapi dia sudah taubat. Seperti peristiwa Al-Qadhi Yahya bin Atsam, qadhi di zaman Bani Abbasiyah. Dia suka di masa mudanya itu, walaupun jadi qadhi tapi masih agak muda, memang dia cerdas. Tapi dia masih suka kekejian beberapa perkara yang buruk-buruk. Cuma setelah itu dia bertobat. Kata Al-Hafidh Al-Zahabi, memang dulunya dia seperti itu, tapi dia sudah tobat, dia jadi rawi yang baik, jadi apa? Soduq. Demikian pula, yaitu misalkan persaksiannya sesuai dohirnya, dia membunuh fulan, tapi dibantah oleh orang lain. Bagaimana Anda mengatakan dia membunuh fulan, sementara dia di jam itu dia ada di tempat saya? Mungkin orang yang Anda lihat wajahnya mirip. Nah, kalau memang qarinah menunjukkan kekeliruan, maka jarah tadi ditolak. Makanya walaupun yang menjarah adalah imam besar seperti Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli, menjarah Imam Bukhari, dan ditaati waktu itu. Hatta Abu Hatim Abu Zur'ah pun menghajar Imam Bukhari, kasihan Imam Bukhari. Tapi para ulama setelahnya mengatakan Bukhari yang betul, tuduhan dari Muhammad bin Yahya keliru, Muhammad bin Yahya dengki. Bukhari tidak mengatakan Quran makhluk, tapi ya yang bicara orang besar diterima memang waktu itu. Satu dunia menghajar Imam Bukhari, kecuali beberapa saja yang tahu Imam Bukhari tidak seperti yang dituduhkan. Ini menunjukkan tidak selalu jarah diutamakan daripada takdil, tapi lihat qarinah-qarinahnya. Kalau ada qarinah yang membatalkan, maka jarah tidak diterima. Kalau tidak ada yang membatalkan, maka memang jarah harus diutamakan. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam.